Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 5 sekarang halaman 102. Nah, untuk pembahasan komplitnya, ya ini ada playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, silakan dicek. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan akan urut dan runtut. Ya, gunakan ini. Oke. Sekarang kita akan bahas pembelajaran 5. Wah, ini judul ini ya, buku cerita ini. Ya, oke. Tahukah kamu? Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Ini adalah buku-buku cerita. Cerita anak-anak. Ya. Apakah buku cerita kesukaanmu? Dulu Pak Ali paling suka Kancil Mencuri Timun. Wah. Kisah zaman dahulu. Nah, ini sekarang kisahnya semakin variatif ya. Apakah buku cerita kesukaanmu? Ya, selain Kancil Mencuri Timun, Pak Ali juga suka didongengi ini ya, apa Timun Mas dulu sama ayahnya Pak Ali. Apakah kamu punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Ya, kalau penulis kesayangan ya apa dulu waktu kecil nggak begitu perhatian ya kita kalau pada penulisnya, tapi kalau cerita apa itu yang kita perhatian. Nah, mulai sekarang kita juga harus memperhatikan ini apa penulisnya juga ya. Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra? Ya, bentar. Yang dilakukan oleh para penulis cerita atau sastra ya menulis alur ceritanya. Jadi penulisnya belum tentu yang menggambarnya. Jadi orang yang terpisah. Jadi ada yang mengilustrasikan, ada yang menuliskan, ya, ada juga yang sekaligus menulis dan mengilustrasikan. Kalau digambar oleh orang lain, ilustrasinya biasanya ada keterangan di bukunya. Ya, buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya tulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara NG. Ya, ini penulisnya. Ya, Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ya. Ini karangan Clara NG. Ya. Kalau penulis cerita anak lainnya, ini Pak Ali sendiri ngeblank, tidak begitu memperhatikan dulu ya. Yang dulu menarik perhatian Pak Ali itu yang suka gambar. Dulu di zamannya Pak Ali ya, ilustrator yang terkenal itu Pak Tinusidin. Ya, jadi ini banyak anak yang pingin bisa menggambar seperti beliau. Beliau juga yang menggambar sebagian besar ilustrasi-ilustrasi di buku pelajaran Bapak Tinusidin. Nah, penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Ya, penulis cerita itu melestarikan budaya bangsa. Ya, juga membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, dan memperkenalkan negara atau bangsa dengan semua keunikannya. Inilah peran penulis anak atau penulis cerita anak. Biasanya yang dituliskan itu adalah cerita-cerita yang berangkat dari kearifan lokal suatu daerah tertentu. Jadi setiap daerah itu punya kekhasannya masing-masing. Ya, seperti cerita Malin Kundang, ada pesan, ada amanat yang ada di situ, yaitu anak itu harus menghargai orang tua. Nah, cara menyampaikannya kalau dengan cerita itu kan lebih bisa diterima, lebih menyenangkan, ya, lebih asik. Ya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Ya, peran adalah mendidik sebenarnya ya, mendidik ya hal-hal baik melalui cerita. Ya, seperti tadi Pak Ali contohkan Malin Kundang ya.
Itu cerita untuk lebih menghargai orang tua. Ya. Kemudian cerita Kancil mencuri timun. Nah, itu kita itu jangan suka mencuri, mengambil milik orang lain karena itu hal yang buruk. Kalau kita ketahuan bisa dikurung. Nah, itu ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan dalam setiap cerita. Atau keong melawan kelinci. Itu versinya banyak, ada yang melawan kelinci, ada yang melawan kijang, balap lari itu ya. Ya, tentang apa strategi kesombongan itu bisa apa ya, mencelakakan. Banyak hal-hal yang ini ya, yang apa, yang disampaikan dalam cerita-cerita tersebut. Ya, dan cerita-cerita tersebut kita jadikan referensi untuk menjadi nasihat. Jangan seperti kelinci loh ya. Waktu latihan balap dengan dengan keong misalnya. Ya. Dia dengan kesombongannya akan kalah ya. Apa manfaat membaca buku cerita untukmu? Ya, membaca buku cerita itu bisa dimanfaatkan sebagai hiburan. Ya, media belajar. Ya belajar membaca, belajar untuk bersikap, ya, hiburan dan media belajar. Apakah manfaat membaca untukmu? Membaca itu untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperoleh ilmu pengetahuan. Ya. Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu, untuk hiburan? Ini untuk media belajar juga. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Jadi cerita itu merupakan seni sastra. Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapat tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan sering mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan keterangan. Maknanya dalam. Ya, pilihan katanya itu memang sedemikian rupa, selain indah juga bermakna. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu lakukan hal-hal berikut. Bayangkan cita-citamu. Ya, bayangkan misalnya mencita-cita jadi pilot atau jadi guru atau jadi polisi atau jadi dokter. Lalu ceritakan kehebatan dari cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Misalnya guru. Ya, guru ini mencerdaskan bangsa. Nah, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Guru, pahlawan tanda jasa. Ya, kata-kata kuncinya pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu orang yang sabar, ya, telaten, ya, dan menyenangkan. Guru itu juga menyenangkan. Ya. Guru memberi ilmu. Kata kuncinya adalah ilmu. Ya. Guru memberi nasihat. Guru juga membimbing. Nah, ini adalah kata-kata kunci yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk sebuah puisi yang bertema cita-cita menjadi seorang guru. Rangkailah gagasan tersebut hingga menjadi puisi yang utuh. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. A atau BB. Bacakan puisimu pada teman sebangkumu. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. Cobalah untuk menuliskan makna puisi temanmu dalam satu paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu yang telah disediakan. Bacakan puisi milik temanmu dan berdiskusilah. Ya,
Judul puisi maknanya itu apa? Misalnya guru, ya guru. Cita-citaku menjadi seorang guru. Ya. Jadi cita-citaku menjadi seorang guru. Ini bisa jadikan kalimat pertama ya. Ini judulnya cita-citaku gitu aja ya, cita-citaku. Ya. Cita-citaku menjadi seorang guru. Ini bait pertama ya. Bait pertama nggak usah dikasih seorang, cita-citaku menjadi guru. Ya. Akan kucerdaskan kehidupan bangsaku. Akan kucerdaskan kehidupan bangsaku. Akan kubimbing murid-muridku. Seperti yang sekarang dilakukan guruku. Dilakukan guruku. Jadi dia memiliki cita-cita menjadi seorang guru karena terinspirasi dari gurunya. Kan gitu ya maknanya nanti. Ya. Aku akan menjadi guru yang misalnya guru adalah pahlawan tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Bekerja telaten dengan sabar dan bijaksana. Ya. Guru adalah pahlawan tanda jasa, bekerja dengan sabar dan bijaksana. Ini apa kata kuncinya tadi? Sudah ya, sabar, teladan, menyenangkan. Selain itu, guru juga menyenangkan. Ya. Berbicara penuh dengan kebijaksanaan. Atau jangan bijaksana sudah tadi ya. Nasihat, ilmu, yang belakangnya N kalau bisa. Ini kan AA, BB kan, ini N. Memberikan ilmu. Guru adalah pahlawan tanda jasa, bekerja dengan sabar dan bijaksana. Selain itu guru juga menyenangkan. Ya. Guru menyenangkan, konteksnya mengajar yang berakhiran dengan N. Ya. Sehingga yang menyenangkan, sehingga tidak mudah terlupakan, sehingga memberikan, mengajari atau nasihatnya takkan terlupakan. Ilmu dan nasihatnya tak akan terlupakan. Atau ilmu dan nasihatnya tak akan lekang. Ya, ini mirip ya. Lekang itu artinya dilupakan ya, lekang oleh waktu. Nah, jadi intinya
Cita-citaku menjadi seorang guru, akan kucerdaskan kehidupan bangsaku, akan kubimbing murid-muridku seperti yang sedang dilakukan guruku. Guru adalah pahlawan tanda jasa, bekerja dengan sabar dan bijaksana. Selain itu, guru juga menyenangkan, memberi ilmu dan nasihatnya kan selalu kukenang juga boleh ya, takkan lekang juga boleh. Ya. Ya. Itulah cita-citaku sebagai guru. Itulah cita-citaku mengabdi pada bangsaku. Itulah cita-citaku menjadi seorang guru. Seorang guru. Oke, ini ada 3 paragraf. Sekarang misalnya ini kita maknai ya judul puisi Cita-citaku. Ya, pengarangnya Ali. Misalnya, isi atau makna puisi ya adalah cita-cita menjadi seorang guru. Cita-cita Ali menjadi seorang guru. Ya, atau cita-cita menjadi seorang guru gitu aja ya. Cita-cita menjadi guru. Ya. Seperti yang terinspirasi dari guru, yang terinspirasi dari ya guru penulis. Kalian melihat guru itu yang membimbing ya. Ya. Kemudian guru ya adalah pahlawan yang nasihatnya tidak pernah yang akan selalu diingat ya. Guru adalah pahlawan dengan ya nasihatnya yang selalu diingat. Ya, dulu pekerjaan guru adalah pengabdian untuk bangsa. Menjadi guru adalah bentuk pengabdian pada negeri. Oke, misalnya gitu ya, atau negara. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai dengan suku yang ada. Ya, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Wah, ini makanan khas enak ini ya. Wow, ada apa? Pecel. Wah, ini kalau Pak Ali orang Kediri setiap pagi makan pecel enggak akan bosan ya. Pecel Kediri, Madiun Tulungagung setiap pagi sarapannya pecel ya. Ini beda dengan orang Lamongan, itu setiap pagi makannya sambel ya. Ya, pecel ini waduh sudah makanan yang luar biasa nih. Soto. Wah, kalau soto ini yang terkenal ada soto Lamongan, soto Kudus ya. Setiap daerah itu punya kekhasan sendiri. Ya, soto Lamongan, soto Kudus, soto kalau di Makassar coto ya, bukan soto. Nah, ini soto pakai S, ya, soto. Ya. Jadi ini penyajiannya juga beda-beda. Kalau di Kediri namanya soto itu disajikan pakai kentang digoreng. Sambelnya sambal kecap. Kalau di
Nah, ini ada kecambahnya tauge-nya soto mana ini? Kalau ada tauge-nya soto mana, Bun? Soto Kudus itu atau soto mana itu? Kalau yang jelas bukan Lamongan juga ini. Ini ada kecambah. Ya, ada telur. Kalau telur itu standar sudah ya. Ya, kalau di Madura ada soto daging. Ya, kalau pakai ayam Lamongan. Ini nggak tahu pakai apa ini. Kelihatannya daging ini. Boleh jadi soto Madura. Soto Madura pakai daging dan santan. Kalau ini papeda, mirip sate ya. Kalau ini bika Ambon. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas, makanan khas daerah ini menjadi hal yang paling diburu banyak para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Kalau Pak Ali ini Jawa, jadi makanannya Jawa, mendut, onde-onde itu ya. Nah, lakukan kegiatan ini bersama dengan teman sekelompokmu. Kamu dan kelompokmu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya kamu akan dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku yang berbeda. Kali ini kamu akan mengenali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkan dalam bentuk poster. Nah, siapkan sebuah kertas A3, lalu kamu dapat menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan arti dari bahan-bahan yang digunakan. Kalian bisa googling ya, atau beli di pasar. Ya, googling itu melihat gambarnya ya, untuk mencontoh gambarnya nanti. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana, alasan mengapa kamu ingin mencobanya. Pada bagian lain dari postermu, siapkan satu kata atau dua kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia, misalnya siapa namamu. Lalu carilah makna yang sama dengan berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah yang paling banyak 5 bahasa daerah. Gunakan contoh berikut untuk membantu. Tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas Nusantara. Jelaskan dan presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Oke. Bahasa daerah, siapa namamu, sinten nami panjenengan. Ini bahasa Jawa. Nah, ini Pak Ali terus terang enggak punya banyak pengetahuan dengan bahasa-bahasa di Nusantara ini ya. Tolong kalian tulis di komen ya. Siapa namamu dengan sebutkan nama daerah di komen ya. Di komen sebutkan nama ya, namanya siapa, sebutkan di komen. Terus daerah mana? Terus siapa namamu dengan nama daerahnya ya. Tulis siapa namamu dengan daerahnya masing-masing. Ya, syukur-syukur kalau daerahnya berbeda. Bukan dari Jawa, misalnya ada teman-teman yang melihat video ini dari Sulawesi. Nah, sebutkan sukunya juga, nama daerah dan suku ya. Ya, mungkin di antara kalian viewer ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Manado. Coba sebutkan kata siapa namamu dengan bahasa daerah kalian masing-masing ya. Tuliskan namanya juga ya, biar Pak Ali tahu nanti. Oke, karena Pak Ali terus terang nggak banyak tahu ini. Taunya bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Sinten nami panjenengan ya. Bahasa Jawa itu banyak sekali ya. Ini kalau orang Surabaya, sopo jenengmu. Nah, ini Surabaya. Itu sama ya, Jawa juga, sopo jenengmu. Tapi ini kasar ya, orang Surabaya. Ini halus, sinten nami panjenengan. Lebih halus lagi, sinten asmo panjenengan. Nah, nami ini bisa diartikan asmo. Ya, asma. Ya, kayak Asmaul Husna gitu ya. Mungkin serapan dari Arab. Sinten asmo panjenengan. Panjenengan kaparingan asmi sinten loh. Tambah lebih belibet lagi. Ya, intinya tuliskan ya. Oke, kalau makanan khas daerah lah ini, gambar makanan khas daerah. Kalau di nama asal keunikan, nama khas daerah ini, kalau di Jawa itu ada ondi-ondi.
Kalau kalian naik bus di daerah Mojokerto, nebutnya bukan onde-onde tapi dode 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 dode. Nah, untuk mempermudah saja ya. Onde-onde sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Ya, kalian bisa googling ya, onde-onde. Ya, bukan kue monde. Onde mandi. Onde-onde. Terus ada terbuat ini bentuknya seperti ini apa kayak piramid gitu. Namanya mendut. Itu dulu Pak Ali suka sekali. Bentuknya seperti piramid gini, dibungkus pakai daun pisang. Ya, mendut. Itu ada kue mendut, ada kue onde-onde. Itu kalau Jawa ya, Jawa. Itu kue. Kalau Madura ada sate. Nah, nama misalnya Ali, asal Jawa. Keunikan, nah ini keunikan maksudnya apa ini? Nusantara ini. Mungkin ada bahasa makanan ya. Kalau bahasa Jawa, gambar khas makanan daerah, nama asal keunikan ini maksudnya mungkin di sini ya. Di sini mungkin jawabannya di sini. Kotaknya kok ada 3 ini. Mungkin di sini asal Jawa. Keunikannya mungkin di sini ya. Bahasa Jawa itu mempunyai kasta-kasta ya, mengenal kasta. Jawa mengenal kasta. Jadi kalau kita ngomong sama teman, ngomong sama guru, ngomong sama adik itu beda. Beda. Kita bahasa yang kita gunakan itu kastanya beda. Apalagi ngomong sama raja Jawa gitu. Waduh, beda. Ya. Niro itu Anda, Paniro itu saya. Wah, kalian bisa melihat ini di sekarang kan banyak film-film pendek Jawa gitu ya. Dulu setelah habis tilik ada lagi apa gitu, itu budaya-budaya Jawa ada di situ. Gambar makanan khas daerah, kalau Madura gampang gambarnya sate. Sudah, kalau sate Madura ini dimanapun Anda berada, Anda akan bisa dengan mudah mencarinya sate Madura. Karena ini sudah sangat terkenal ya. Terus masakan Padang. Jadi ada, kalau di masakan Padang itu pasti ada rendang. Rendang terbuat dari daging sapi atau kerbau gitu ya. Jadi bentuknya kotak-kotak gitu aja, gambarnya ya kayak tempe jatuhnya ya. Ya, rendang. Ya, ini dari Padang. Ya, tapi ini kan Madura ya. Harusnya di sini gambarnya Madura juga ya. Jadi konteksnya Madura ya. Di Madura itu ada satu makanan yang Pak Ali sangat suka, namanya nasi jajan. Jajan atau jejen gitu loh nulisnya itu, jejen ya, jejen. Jadi nasi jejen. Nah, kalau di Madura banyak mungkin ya. Kalau di Surabaya ada di beberapa di pinggir-pinggir jalan itu nasi jajan atau nasi jejen ini. Yang jelas sambelnya pedasnya jos ya. Bahan dasarnya di situ ada daging sama telur ya, daging ya. Ada di situ ada telur. Terus ada juga kayak semacam ini ya, kayak sambal goreng yang dari ketela gitu loh, sambal goreng. Sama ada kuahnya itu dari kayak santan ya, kuah santan. Terus sambal. Rasanya jos itu nasi jejen ini. Ya. Ya, jadi kayak telurnya gitu penyajiannya itu ya. Ya kayak sejenis nasi campur, kayak nasi campur tapi beda ini. Ya. Sambalnya
Kayak sambal kerawu, pedes. Nama siapa ini, keunikan daerahnya mana ya? Kalau Madura ini banyak sekali keunikan, ya. Tapi bukan dari bahasanya. Kalau bahasanya nggak ngerti Bali. Di sana orang Madura itu suka pakaian berwarna yang mencolok, ya, suka pakaian yang warnanya mencolok. Atau ngejrong, make up juga begitu. Wah, ini kalian bisa make up kemanten Madura. Menornya level dewa. Ya, tapi ya itulah kebudayaan lokal. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Manfaat bagiku adalah ini ya, apa ya? Sama dengan mengetahui betapa beragamnya kebudayaan yang kita miliki. Ya, jadi kita sebagai bangsa yang sangat kaya dengan budaya, setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing dalam apapun, termasuk makanan. Kalau di Jogja makanan cenderung manis, ya. Di Jawa Timur cenderung asin dan berasa kuat, nyengat gitu ya, pedesnya jos. Jawa Timur, termasuk Madura, Gresik. Wah, kalau kalian suka sambel, surganya itu ada di Surabaya. Ayo renungkan puisi manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Ya, kalau Pak Ali suka puisi-puisi karangan dari ini, karangan Chairil Anwar. Karya Chairil Anwar. Puisinya itu kayak apa? Baca puisi dari Chairil Anwar itu kayak kita dibawa ke zaman penjajahan, zaman masa perjuangan. Jadi kata-katanya herois, kosakatanya itu sangat apa ya, khas sekali. Ini saya rekomendasikan baca puisi-puisi karya Chairil Anwar. Ini salah satu tokoh puisi angkatan 45. Puisi angkatan 45. Jadi waktu Indonesia Merdeka. Keren. Nilai-nilai apakah yang kamu pelajari hari ini? Dari ini kita belajar tentang puisi. Ini nulisnya kok. Puisi dan keanekaragaman makanan. Jelaskan pendapatmu. Ya. Bagaimana peran para penari daerah untuk mempersatukan bangsa? Jelaskan, ya. Jadi penari ini memberi tarian daerah merupakan identitas bangsa Indonesia. Ya, bangga akan tarian daerah, bisa meningkatkan nasionalisme. Nah, kita jangan terbawa arus oleh budaya-budaya luar negeri yang belum tentu cocok dengan bangsa kita. Dahulukan budaya-budaya yang sudah kita miliki, ya. Jangan sampai justru budaya-budaya kita nanti diklaim sama orang asing, dan ini banyak terjadi. Kalau kalian lihat gamelan, ya, musik daerah yang kita banggakan ini lebih diminati di luar negeri malah. Di Australia, di Eropa, ada persatuan paguyuban gamelan yang semuanya penabuhnya itu, wiaganya itu bule-bule, ya. Kecuali kendang biasanya. Kendang itu nggak tahu, mungkin susah dimainkan, jadi
kendangnya ini tetap dari pengajarnya juga dari Indonesia. Tari Bali banyak dipelajari di Australia. Nah, kita kalau ini dibiarkan lama-lama untuk mendengarkan gamelan sama tari Bali, kita mendatangkan bule-bule itu ke sini lah. Ini kan terbalik sudah. Ya. Bersama dengan orang tuamu carilah beberapa gambar tari daerah kedua orang tuamu. Jika kamu orang tua sudah menggunakan media internet, buku, majalah, koran, dan untuk mendapatkannya mintalah kedua orang tuamu untuk menceritakannya. Padahal ya budaya Jawa itu kalau dikemas sedemikian rupa itu bisa menjadi karya seni yang luar biasa. Seperti baru-baru ini dilakukan oleh Weird Genius ya dengan lagu Latinya. Wah, itu bahasa Jawa, tarian Jawa dikemas dalam musik yang kekinian, viralnya luar biasa. Intinya apa? Kita memiliki budaya yang levelnya itu level internasional. Kita harus mencintai dan itu harus dimulai dari diri kita. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.